Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bapak Rahman. Bapak Ibu, saya kali ini akan kembali membahas tentang lelang supaya Bapak Ibu semakin paham dan tidak perlu mengkhawatirkan tentang lelang itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, setiap pinjaman yang menggunakan agunan pasti bank akan menggunakan agunan itu sebagai alat penetrasi atau alat yang untuk menakut-nakuti agar nasabahnya mau membayar atau mau melunasi pinjamannya. Tentu cara menakut-nakuti bank itu beragam. Ada yang dengan memasang spanduk, pasang banner, cat pilok, somasi, SP1, SP2 dan terusnya. Tapi yang terakhir tentunya yang paling real untuk menakut-nakuti adalah dengan cara mengajukan lelang. Ya, mengajukan lelang itu belum tentu berujung dengan lelang ya Bapak Ibu. Karena bisa jadi di last minute, di detik-detik terakhir ketika Bapak Ibu kemudian tahu bahwa jaminannya akan dilelang, Bapak Ibu sebenarnya masih diberi kesempatan untuk melunasi. Jadi bank itu juga dalam tanda kutip masih memberi kesempatan agar bisa diselesaikan tidak melalui proses lelang. Jadi kalau sudah terbit jadwal lelang, biasanya misalnya hari ini Bapak Ibu menerima surat pemberitahuan lelang untuk dilelang 2 minggu yang akan datang. Itu sebenarnya mereka masih memberi kesempatan pada Bapak Ibu untuk melunasi pinjamannya tanpa harus dilelang seperti itu. Nah, tapi apa yang harus dilakukan bila ternyata sudah dikasih waktu sampai dengan hari H Bapak Ibu tidak bisa melunasi? Nah, kalau Bapak Ibu selama menunggu sampai dengan lelang itu masih ada gambaran peluang untuk mendapatkan pelunasan, maka saya menyarankan agar memaksimalkan pelunasan tersebut. Jadi kadang-kala memang Bapak Ibu sudah melakukan upaya maksimal ya, misalnya menjual aset, menawarkan aset untuk dijual untuk pelunasan gitu ya, tapi kenyataannya aset juga tidak mudah dijual gitu. Nah, bila dalam kesempatan menunggu sampai dengan lelang itu terjadi tapi ada kesempatan untuk mengejar pelunasannya, saya sangat menganjurkan mengejar pelunasan. Contohnya gini, misalnya Bapak Ibu sudah ada calon peminat aset yang Bapak Ibu mau jual. Kemudian karena masih tarik ulur masalah harga, maka saya menyarankan Bapak Ibu mendatangi calon pembeli, kemudian Bapak Ibu pertimbangkan untuk menurunkan harga sampai batas misalnya yang Bapak Ibu anggap masih lebih baik daripada dilelang. Ingat ya, sudah saya sampaikan berulang-ulang bahwa bila sampai ke lelang, pertama rugi nama baik ya, yang kedua harga lelang pasti di bawah harga pasar, yang ketiga pokok hutang, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya harus dibayarkan semua. Jadi contoh misalnya Bapak Ibu saat ini mau menjual aset, misalnya katakan penawarannya aset tersebut Ibu tawarkan dengan harga 1 miliar misalnya, tapi ditawar hanya 800 juta misalnya, dan Bapak Ibu belum setuju dengan harga itu. Coba Bapak Ibu pertimbangkan, misalnya gini, utang Bapak Ibu saat ini katakan 500 juta, karena sudah beberapa bulan bahkan mungkin beberapa tahun nggak bisa bayar, akhirnya muncul bunga sampai dengan 200 juta, ditambah denda mungkin 50 juta, katakan jadi 750 juta. Nah, kalau Bapak Ibu sampai dilelang, maka pinjaman yang harus dibayarkan itu adalah 750 juta itu. Jadi pokok, bunga dan denda harus dibayar semua. Ditambah lagi biaya lelang, kalau nggak salah 5% itu. Jadi berarti aset Bapak Ibu nanti lakunya berapa, maka harus dikurangi 750 juta itu plus biaya lelang 5%. Seandainya aset Bapak Ibu laku dilelang katakan 900 juta.
maka Bapak Ibu kalau misalnya asetnya dilelang 900 juta ya, katakan itu ya, maka Bapak Ibu hanya akan menerima sisa dari 900 juta dikurangi pokok bunga dan denda tadi, katakan 750 juta ditambah biaya lelang, katakan 5%. Mungkin Bapak Ibu tidak akan terima uang lebih dari 100 juta gitu. Nah, tapi bayangkan misalnya Bapak Ibu ditawar tadi katakan 800 juta, Bapak Ibu masih belum mau. Sementara kalau Bapak Ibu misalnya melunasi hutangnya katakan utang pokok 500 juta, mungkin bank juga nggak mau ribet-ribet ya pada saat Bapak Ibu ajukan pelunasan dengan angka 525 juta. Kemungkinan mau gitu. Apalagi kalau posisinya mereka dalam posisi bank ya, maksudnya mereka itu bank, daripada harus menghapus bukukan pinjaman itu. Maka kalau Bapak Ibu lepas dengan harga 800 juta, kemudian Bapak Ibu untuk melunasi pinjamannya 525 juta saja, maka Bapak Ibu masih terima uang 200 juta lebih. Jadi ketika harga penawaran itu masih jauh dari harga yang Bapak Ibu inginkan, coba Bapak Ibu perhitungkan dengan berapa yang harus Bapak Ibu bayar bila aset itu harus lewat mekanisme lelang, terjual melalui mekanisme lelang, dan berapa yang bisa Bapak Ibu bayarkan bila dilunasi sendiri tidak melewati mekanisme lelang. Artinya Bapak Ibu nego gitu. Jadi pertimbangan seperti itu. Kalau memang harganya tadi misalnya ditawar 800 juta, dia sudah pasti sebenarnya kalau 800 juta dia uang siap, coba Bapak Ibu segera datang ke bank. Ya misalnya tadi Bapak Ibu minta 1M, terus penawaran tertinggi baru 800 juta. Bapak Ibu datang ke bank, bawa surat bahwa siap melunasi dengan menjual aset tersebut, dan minta keringanan, misalnya sanggup melunasi sebesar pokok utang 500 juta plus bunga 25 juta, 525 juta. Biar nanti bank akan pertimbangkan, dan saya yakin kalau posisinya bank juga dalam posisi melelang itu hanya untuk menyelesaikan sengketa atau mungkin untuk memenuhi ketentuan, daripada bank harus menghapus bukukan dengan mengurangi laba yang dia miliki untuk melunasi hutang Bapak Ibu, saya yakin bank akan mempertimbangkan penawaran Ibu itu, dan Bapak Ibu pasti akan mendapatkan kelebihan uang yang lebih banyak daripada harus melalui mekanisme lelang gitu ya. Seperti itu. Jadi pertimbangkan aspek-aspek untung ruginya. Kalau sudah kayak gini, jangan berpikir tentang sayang menjual aset ya. Kalau Bapak Ibu udah dalam posisi benar-benar mau dilelang, udah jangan pikirkan sayang menjual aset. Aset bisa dibeli lagi, aset bisa dicari lagi. Lebih baik segera dijual dan hindari lelang. Seperti itu ya. Nah, tapi kalau memang lelang juga tidak bisa terhindari, apa yang harus dilakukan? Ya Bapak Ibu mengamankan agar aset itu tidak menjadi menarik buat pembeli lelang. Ya, Bapak Ibu harus lakukan supaya aset itu terminimalisir laku lelang. Nah, silakan terserah bagaimana caranya gitu. Nah, ibarat orang jualan dagangannya supaya nggak menarik gitu. Itu cara yang paling rasional bisa dilakukan di saat Bapak Ibu terjepit tidak ada pilihan lain ketika lelang tidak dapat dihindari. Gitu ya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.